Oke, yang kita bahas yang tahun 2014 ya? Apanya Bang soalnya? Ya, ini. Boleh. Kayak udah muncul ya? Udah kelihatan? Abang ada soal tahun berapa aja Bang? Sementara yang paling tinggi 2014 baru. Yang baru, Oh, ada buku sih di rumah tapi belum diambil. Di Talu. Belum sempat dicek masih ada atau enggak. Mana tahu tinggal di Pekan. Ini lagi masak juga Bang, yang buku barunya. kalau apa nih Bang? Kalau untuk Undri ini kan kemarin kan ada juga tuh yang kayak materi-materi dari Mandua tuh bagusnya bahas soal aja gitu Bang. Bahas soal apa? Kan kemarin kayak masih banyak tuh soal-soal yang teman Jija yang pergi pelatihan ke Mandua tuh bagus bahas itu tuh ini aja langsung Bang langsung ke soal Ini, IMC-nya. ini aja lah. Biar Ini tahu aja Bang. ininya tingkatannya ya. Biar dapat gambaran kan maksudnya. Levelnya semana. Karena kalau bahas itu Ya. kan nanti kan bisa kita setelah apa? Setelah yang di Unri ini pun masih bisa kan? Atau pas les sore kan? Pas les sore, pas les Ya. pagi. Ya. Lanjut aja ini ya. Kita Ya. bahas nomor satu. Udah kelihatan soalnya. Mau coba dulu? Itu 5 menit. Ini biasanya dibawa ke dijadikan ke bentuk akar nih. Misalnya akar sesuatu dikuadratkan. Biasanya kalau tipe-tipe soalnya begini ya. kalau apa tuh kalau dia ngerjain mungkin lama Bang. Kita ngemat waktu. Oke, siap. Langsung bahas Ya. aja ya. Ya. Oke, biar baik. Nomor satu ini. Pertama kita ini dulu aja. Kita pakai permisalan dulu. Jadi ini kan angkanya berurutan ya. 86, Ya. 87, 88, 89. Jadi kita anggap aja 86 itu A. A sama dengan 86. Maka kita punya akar dari 1 ditambah Tambah A A kali A plus 1 plus 1 kali A plus 2 kali A plus 3 ya. plus 3. Ya. Kemudian ini sama dengan akar dari 1 ditambah A kalau dikalikan dengan A tambah 1 adalah A A kuadrat kuadrat plus tambah A. A. Nah, yang ini kalau kita kalikan A kuadrat plus 5A plus 6. Oke, sampai di sini paham? Paham? Oke, kemudian yang ini kita kalikan lagi. Jadi nanti dapat akar dari 1 plus A kuadrat dikali A kuadrat adalah A pangkat 4 ya kan? Ya. Kemudian A kuadrat dikali 5A adalah 5A pangkat 3. Lalu kita punya 6A kuadrat. Terus A dikali A pangkat 2 adalah A pangkat 3. Kemudian A dikali 5A adalah 5A kuadrat. Terakhir A dikali 6 adalah 6A. Oke, sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Sama dengan ini kita tinggal susun lagi. Ada A pangkat 4. Kemudian yang pangkat 3-nya ada 5 tambah 1 ya. Ya. 6A pangkat 3. Kemudian A kuadratnya ada 11 ya. 11A kuadrat plus 6A plus 1. Oke. Sampai di bagian sini aja paham ya. Paham. Nah, langkah berikutnya sebenarnya ini Aziza. Kita pasti ini kalau ketemu soal yang tipe begini, ini kan ada akar, ini ada A pangkat 4 dan seterusnya ini. Ini pasti nanti diubah jadi kayak bentuk akar dari X kuadrat misalnya kayak gitu. Karena kalau kita punya akar dari X kuadrat kan bisa dijadikan X. Maksudnya Bang? Apa angka 4 tadi tuh? Ini kan masih belum, ini kan masih lurus-lurus saja nih, A pangkat 4 ditambah 6, A pangkat 3 dan seterusnya ya kan. Kita mau Iya. mengubah ini menjadi sesuatu kayak akar X kuadrat gitu. Hmm. Sehingga nanti akar dan tanda X kuadratnya itu bisa dihilangkan. Ingat, A ini kan angka. Jadi kita mau bentuk Iya. dia ke bagian bilangan yang lebih sederhana. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, idenya adalah memunculkan ini. Sekarang ini kan A pangkat 4. A pangkat 4 itu pasti muncul. Jadi apa mau bikin ini dulu? A pangkat 4. Bang di sana ada nyoret-nyoret gitu Bang. Pas Abang nerangin tuh. Ada pakai Apa pentel. kan? Oh, enggak kirain enggak muncul di sini.
Maksudnya? Enggak, tadi tuh waktu abang nunjuk abang kan 4 tuh abang ada nyoret lagi nak. Sebelum abang tulis yang merah tuh. Oh, enggak ada. Cuma Enggak. nunjuk aja. Ya. Kayak gini kan? Iya. Ah, ya memang. Oh, kirain ada yang abang tulis gitu ya? Iya. Enggak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini abang mau Iya. ubah jadi sesuatu. Nah, cara berpikir idenya begini Aziza. Ini kan mau kita kuadratkan. Mau kita bikin jadi sesuatu yang pangkat 2 ya. Kira-kira A pangkat 4 itu muncul dari apa? A pangkat 2 dikuadratkan. Ya, makanya ini pasti A pangkat 2. Ya kan? Hmm. Kemudian yang paling gampang Ya. ditebak satu lagi nih. Plus 1. 1 kan pasti angka yang di ujung ya. Berarti ini Iya. kira-kira antara -1 atau +1 kan? Kan kayak gitu sekarang nih. Iya. Kalau -1 dikuadratkan kan juga gitu. Tapi kita anggap aja tebak aja dulu ini +1. Nggak ada masalah kan? Kalau salah nanti tinggal diganti sama -1. Bisa dipahami? Hmm. Bisa. Nah, sekarang ini yang belum. Ini kan A-nya pangkat 2. Berarti selanjutnya pasti A-nya pangkat 1. Ya nggak? Iya. Anggap Untuk di aja. dalam kurung tuh bang, dalam Iya. faktor tuh. Iya. Pasti ini anggap aja lah KA ya. Ngerti? Iya. Ngerti. Nah, jadi kita anggap ini sama dengan ini. Nah, ini sekarang kita coba kuadratkan. Ini kalau dikuadratkan nanti dapat kan kayak gini nih. A kuadrat ditambah KA ditambah 1 dikali Hmm. A kuadrat ditambah Data. KA ditambah 1. Ya kan? Tambah 1. Iya. Kalau kita kalikan Karena lagi. itu angka nanti bang. Iya, kita mau cari K-nya itu. Kalau udah dapat K, tinggal dimasukkan ke sini gitu. Iya. Nah, jadi ini jadi A pangkat 4 plus KA pangkat 3, ngerti? Ngerti. Plus A kuadrat, kemudian plus KA pangkat 3 ya. Hmm. Plus K kuadrat, A kuadrat, plus KA, plus A kuadrat, plus apa lagi nih? Plus K kuadrat, A kuadrat, plus A kuadrat, plus KA, plus 1. Oke, semoga nggak salah hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Ada pertanyaan sampai di bagian ini? Berarti KA yang di dalam kurung tuh mencakup kayak 6A pangkat 3 tambah 11A pangkat 2 tambah 6A tuh bang. Iya, KA-nya itu. iya benar. Kita mau nebak si K-nya ini. Ini kan sama. Bukan untuk 6A pangkat 3 aja bang. Bukan. Untuk semuanya. Ya. Oke, berarti sama dengan ini kalau kita bikin lagi jadinya apa? A pangkat 4, ya kan? Yang A yang pangkat Iya. 4 ya. Yang pangkat 3 ada apa? Ada ini. Ada ini sama ini ya. Yang Berarti ditambah 2K KA pangkat 3 pangkat 3. plus kalau yang A kuadrat ada berapa aja? Ada ini ada 1, ada 2 tambah K kuadrat ya. Ya. Tambah K kuadrat A. Abang pangkat keluarin 2, A-nya. ya. Iya. Ditambah kalau yang A-nya saja berarti ada apa? Punya KA sama KA ya. Iya, berarti 6 KA ya. Sorry, 2 KA ya. 2 KA. Plus 1. Ngerti? Ya. Artinya ini, sorry, abang kasih tanda warna hijau lah. Yang mana? Artinya ini sama dengan, aduh, salah. Kadang kena, kadang enggak. Ya wes lah. Ini aja nanti. Ini sama dengan ini kan? Ya enggak? Aziza? Yang mana bang? Dari A pangkat 4 sampai tambah 1 tuh bang. Iya, sama kan? Iya. Nah sekarang kan tadi kita maunya si ini, yang ini sama dengan ini, oke? Ya. Abang kasih persamaan lah. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. 1 kan sama dengan 2 nih. Dan 2 sama dengan 3. 3. Berarti kesimpulannya apa? 1 sama dengan 3 enggak? Oh, iya. Kalau 1 sama dengan 3, sekarang tinggal kita lihat yang bersesuaian. A pangkat 4 di sini sama dengan? Berarti tetap A pangkat 4. Iya, ya karena dia harus sama kan? Ini A pangkat 4, ini juga A pangkat 4, benar? 4. Ya.
6A pangkat 3 sama dengan 2KA pangkat 3. 6KA pangkat 3 sama dengan 2KA pangkat 3. sorry, 6KA Eh. lagi. 6A pangkat 3 ya. Hmm. 6A pangkat 3 sama dengan 2KA pangkat 3. Kira-kira bisa nebak nilai K nggak di sini? Coba nilai K. Ya, kalau ini sama 3. dengan 3 kan? 3. Ya. Nah, coba lihat yang lain. Sesuai nggak kalau kita ambil K-nya sama dengan 3? Kalau K-nya 3 di sini 2 ditambah 3 kuadrat berapa? 2 tambah 3 kuadrat 11. Pas nggak? Pas. Pas. Nah, 2KA. Berarti 2 kali 3, 2 6. kali 3, 6. Nah, ini 1 sama. Berarti Iya. nilai K yang memenuhi di sini apa? 3. K3. Berarti yang atas ini bisa kita ganti dengan yang bawah. Yang persamaan 1 bisa diganti dengan yang 2. Ngerti? Karena kan Oh, 1 berarti sama dengan 2. dibuktikan dulu ke bawah dulu gitu, Bang. Iya, kita cari si K-nya itu sebenarnya. Bukan pembuktian sih sebenarnya. Iya. Iya. Berarti ini jadi apa? Akar dari A kuadrat ditambah Yang mana, Bang? yang ini. Ini kan A pangkat 4 ditambah 6A pangkat 3 ditambah 11A kuadrat ditambah 6A ditambah 1. Kan bisa diubah jadi ini tadi. Iya. Bisa diubah jadi A kuadrat ditambah KA. K-nya berapa? 3 ya? Kayak 3. Tambah 1 di kuadrat kan. Oh. Nah, ini maksudnya Bang, akar kalau ketemu kuadrat, makanya kan dari awal Bang bilang, ini arah-arah soalnya pasti kayak gini. Oh. Ya kan? Ya. Akar dengan pangkat 2 kan habis nih jadinya. Tinggalnya apa? Sisanya apa? A kuadrat plus Kuadrat 3A plus 1. 1. Nah, kembali lagi si A-nya siapa? 86. Berarti 86 kuadrat ditambah 3 dikali 86 tambah 1. Tambah Berapa itu? 1. Ya, tinggal dicari berapa itu kira-kira. 86 kali 86. 86 kali 86. 7396. 7396 ya? Berarti Ya. 7396 ditambah 3 kali 86, 3 kali 86, 240 ditambah 18, 258 ya? Ya. Tambah 1. Berarti jadi berapa itu? 15 sisip 1, 10, tambah 5, 15 sisip 1, tambah 2, 6, 7. Ini ya? 7655. Koreksi ya kalau Bang salah jumlahkan. Ya. 7655. Pas nggak? Bentar, Bang. 86 kali 3 58. 7396 tambah 259. Iya, sama, Bang. Sama ya? 7655 ya? Oke. Bisa dipahami yang ini? Oh, jadi kalau setelah dijabar, maksudnya tuh kayak dikuadratkan yang A pangkat 2 tambah K tambah 1 tuh Iya. berarti sama, dapat persamaan baru gitu, Bang, kalau di. Iya, karena kan idenya kita kan mau menghilangkan tanda akar ini. Tapi kita kan nggak tahu ini sama dengan berapa kuadrat gitu. Makanya kayak ditebak gitu dulu. Dicari sikanya dulu. Jadi mendapatkan ide dari, kan pertama itu kan belum dapat ide untuk dikuadratkan itu, Bang. Berarti Iya. A pangkat depan itu lihat dulu A pangkat 2 gitu, Bang. Tuh nanti Nah, baru lihat ujungnya. Ujung sama iya. ujung gitu, Bang. Iya, karena lebih gampang nebak ujungnya kan. Oh. Karena pangkat tertingginya pasti hasil dari ini. Gini loh. Kalau misalnya Bang punya ini, A pangkat 2 ditambah 3A ditambah 5 dikali A pangkat 2 dikurang 3A ditambah 9. Ini pangkat A tertinggi kapan? Pasti ketika ini kali ini. Iya. Iya kan? Makanya kita bisa nebak. Ini A pangkat 4, berarti pasti A kuadrat dipangkatkan 2. Iya kan? Iya. Iya. Nah, kemudian kalau untuk konstanta kapan? Ada muncul angka aja tanpa variabel. Pasti ketika angka ujung dikali angka ujung. Ketika 5 dikali 3A kan ada variabel A, tapi ketika 5 dikali 9 45. Kan ketika itu muncul konstantanya. Makanya tadi kan idenya mau dikodatkan, berarti makanya di sini memunculkan plus 1. Kebetulan lagi benar ya, kalau misalnya kita munculkan min 1 kan bisa jadi tadi. Tapi bisa jadi kalau kita ambil min 1 nggak ini, nggak ada yang memenuhi.
Makanya nanti diganti. Nggak ada yang memenuhi, kenanya di mana nanti tuh Bang? Kalau ambil misal. Biasanya kayak apa ya? Kayak kalau kita pakai yang di pangkat 3 nilai K-nya dapat 5 misalnya kan. Tapi ketika kita pakai di A kuadrat, K-nya lain pula lagi nilai 3 gitu. Makanya nggak ada yang memenuhi nanti. Makanya kan tadi kan abang ketika kita dapat K-nya 3 kan abang cek satu-satu dulu. Cocok nggak ini 11, cocok nggak ini 6, cocok nggak di sini 1 gitu. Oh. Ya kan? Makanya nggak langsung ngambil keputusan K-nya itu 3, dicocokkan lagi. Kalau nggak pas ya berarti kemungkinan yang di sini tadi bukan +1 tetapi negatif 1. Satu. Iya, lebih Cocokkan kurang. ke atas dulu baru masukkan ke situ. Iya benar. Makanya kadang-kadang kita buru-buru kan langsung ngambil K-nya 3 tahu-tahu nggak pas gitu. Hmm. Ya. Ya bisa dipahami. So. Sebentar, Bang hidupin kipas. Gerah juga. Di sana hujan ya? Enggak Bang. Di sini tadi sempat pas awal kita mulai tadi sempat mau hujan. Oh, kalau hujan berarti jaringan keganggu situ Bang. Jaringan nggak sih, tapi takutnya suara Bang nggak kedengaran takutnya. Ya. Harusnya Jadi nggak kena -1 tuh nanti kalau misalnya kita ngecek, misalnya yang 2 tambah K kuadrat tuh udah sesuai dengan 11 Ah, itu. iya di yang bagian lainnya nggak sesuai gitu nilainya. Ya, Ya, bisa dipahami ya? bisa. Oke. Ini nanti Abang coba ubah ke PDF kalau bisa nanti. Oke, Ini kita yang coretan Abang nih. ya. Ya ini Yang lagi rekaman Abang apa di itu kan? ya Abang post lagi. pasti di post ya. Jadi kan ini ibaratnya kalau mau nyatat kan daripada muter rekaman kan mendingan di sini. Tapi nanti kalau misalnya Jija lagi apa? Nggak inilah, maksudnya kalau lagi sekedar keperluannya nyatat kan bisa PDF-nya ada. Tapi kalau mau Oh. tahu dari mananya kan mendingan ini kan. Sebenarnya kemarin waktu les tuh pengen nanyain sama Bang kayak urutan-urutan orang bahas soal karena ada juga materi di sana kan Bang. Bingung Ah, kayak ada di sana kan kita lihat ada materi gitu. Kayaknya ah, bisa juga dipahamin dari YouTube Abang. Cuman lupa nanyain gimana nonton dari awalnya gitu. oh gitu. Nantilah. Iya. Sebenarnya apa cara belajar yang paling cepat itu menurut abang memang sih bagusnya bahas per materi kan. Tapi abang lebih suka sebenarnya misal kita bahas soal tuh terus mentok kan nggak tahu mau apa nggak tahu jawabannya baru kita cari materinya. Jadi Hmm. lebih apa ya lebih nampak kepakainya gitu. Karena kadang-kadang matematika itu Hmm. kan nggak cuma satu materi, ada 2 materi digabungnya dalam satu soal. Makanya agak susah Iya. juga kalau kita cuma bicara satu materi gitu. Karena dia lingkupnya luas. Oke, lanjut Iya. nomor 2 ya. Iya, Bang. Nomor 2 ini Nah, baru hujan, Bang. baru hujan di sana ya. Iya. Kayaknya bakalan lebat. Iya, nomor 2. Bentar, nomor 2. Oke, ini dia. Nilai yang paling sederhana dari ini. Akar dari 9, akar 27, akar 128, akar dari 9, akar dari 27, akar 128, dan seterusnya. Artinya apa? Polanya berulang. Ini kayak X, disamain jadi X gitu. Ah, iya boleh, benar. Itu Bisa. akar. Atau mau coba? Jija tahunya tuh yang kayak dalamnya tuh X, nanti X lagi. Itu tuh yang kayak sering muncul kata orang, sering muncul di UTBK. Jadi itu aja yang tahu. Kalau yang Iya, kayak gini udah tahu loh. karena ini angkanya beda-beda kan? Iya. Nah, tapi nggak apa-apa, memang benar. Tadi kita misalkan dulu, boleh kita misalkan sama dengan X. Jadi misalkan akar dari 9, akar dari, ini agak panjang ya, 27, akar dari 128, akar dari, dan seterusnya ya. Om bikin kayak gitu aja lah ya, karena Iya. capek juga nulisnya. Sama dengan X, oke? Kalau ini X, Azizah, berarti kan kita bisa bikin begini. Akar dari 9, akar 27, akar 128X. Nah, ini langsung abang ganti X sama dengan X. Karena ini kan berulang lagi. Iya. Ya,
Sampai di poin ini nangkap ya? Bisa? Yang ke belakang-belakang itu kan, Bang. Iya. Ya. Oh, sorry, ini bukan X-nya bukan di dalam akar ya, sorry. Salah tulis ini. X-nya di sini Yang ya. X di bawah kan, Bang. Iya, yang ini. Oke, paham ya? Kayak gini. Iya. Di dalam akar enggak ya? Enggak dalam akar, Bang. Oh, dalam akar Aziza, karena ini kan Ya, coba lihat nih. dalam lah. Ini Iya, tuh berulangnya masih itu kan, iya, Bang. benar-benar benar. Oke ya. Berarti kira-kira idenya apa Ya. setelah ini? Diapakan kira-kira? Kayak di kuadrat kan, ya, Bang? Iya benar, dikuadratkan. Kalau kita kuadratkan berarti sebelah kiri tinggal 9 akar 9 kali 27. Akar 27. 27 akar 128x 128 X. sama dengan x kuadrat. Benar? X kuadrat. Dengan Iya. kata lain kita punya apa? Kita punya akar dari 27 akar 128x sama dengan apa? Sama dengan X kuadrat. 9-nya kurang kita 9. gimana? Kurang. Kurang atau bagi saja itu? Coba lihat hubungan ini dengan ini tambah kurang kali atau bagi. Oh, kali. Berarti kalau pindah jadi Bagi. bagi. Nah, gitu aja gampangnya. Kalau bagi mau bikin per ya, berarti boleh dibikin Ya. per 3 pangkat 2 nggak? Dibikin jadi per 3 Boleh. pangkat 2. Ya, karena 9 adalah 3 Boleh, pangkat boleh. 2. Ya. Iya. Sekarang selanjutnya ini lagi. Ini kan 27 ya? Yang ini tadi akar 27 ya? Iya. Kalau kita kuadratkan Iya. lagi kedua ruas jadi apa? Kalau kita kuadratkan lagi. Berarti jadi 27 Berarti 27 akar 128 X. sama dengan Sama dengan X pangkat 4. 3 bukan 4 per gitu. ya, per 3 pangkat 4. iya. 3 pangkat 4. 27-nya pindah ke bawah kan, ke sini. Ke sebelah kanan jadinya Iya. apa? 128x sama dengan X pangkat 4 4 per 3 per pangkat 4 3 kali 27 pangkat ya? 4. Benar? Nggak jadi per gitu, Bang, di bawah 3 per 4 pangkat 4. Boleh sih. Tapi kan sama aja sebenarnya. Ini kan kayak gini lah. Dibagi 27 kan. 27 itu Iya. apa? 27 per Oh, 1 kan? 27 per 1. Nah, sama aja Kali kan? 27. Oke. Iya, iya, iya. Berarti ini akar 128x sama dengan x pangkat 4 per, kalau abang bikin ini ngerti nggak ya? 3 pangkat 7. 3 pangkat 7. Iya, Ya kan? betul. Oke, terakhir apa kira-kira? Mau diselesaikan sendiri nggak? Sedikit lagi nih. Mau coba dulu? Sesuaikan sendiri, Bang. Ya, lanjutan ini. Bentar. Ya, coba. Coba dulu. X sama dengan X pangkat 4 ke 7. Tuh, dikuadratkan. Dikuadratkan juga, Bang. Iya. Ini coba jangan nanya dulu. Coba aja dulu sama Iya. nanti. Anggap aja lagi lomba. Ya. Satu dua delapan tuh ada bisa bagi 3.
Coba pikirkan lagi. 128. Oh, Kalau dari tadi kita faktorkan 27 kan kita ubah jadi 3/3 ya. iya. Harusnya 128 itu sesuatu. Difaktorisasi prima mungkin atau gimana? Coba. Ini nanggung nih dikit lagi. Ya. 81. Dapat. Saya nyari faktor. Dua pangkat itu, Bang. 2 berapa? 2 kali 5, 2 kali 2 pangkat 6 itu 4. 2 pangkat 7. Iya benar. Nah, jadi jawabannya apa kira-kira? Ingat, tujuan kita di sini kan mencari nilai X ya. Mencari apa, Bang? Mencari nilai X. Kan kita mencari X sekarang. Karena di awal Ya, kan kita misalkan dia sama dengan X. ya. Mencari nilai X. Nah, Bentar. Yang di atas kalau jadi X pangkat 8 ya bisa tuh, benar. Bang. X pangkat 8 per 3 pangkat 14. Iya benar. Nah. Cari nilai X. Hmm, 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 hmm. Tujuh. Dua gitu, Bang. Apanya? Nilai X-nya. Kemungkinan nilai X-nya cuma ada satu kayaknya. Cuma ada satu. Bukan dua nilainya. Maksudnya tuh dua hasilnya gitu. Enggak, bukan dua. Bukan dua. Hmm. Bisa itu. Sedikit lagi tuh, udah mau dapat itu. Kan 2 ke 7, 13. 8 per X itu X pangkat 7. Sedikit lagi. Apa nih? Kan cuma cari nilai X lagi nih. Pindahkan apa? Ah, Kumpulkan X sama apa? X, angka sama angka. Iya, udah, Bang. Udah bikin kayak gini. Udah dibikin jadi 2/7
dikali Ya, kali 3 3 pangkat. pangkat 14, X pangkat 8 per X. Ya, X pangkat 8 per X itu sama dengan apa? X pangkat 7. Udah bikin kayak gitu juga? Udah. Makanya, Iya. iya Bang, udah. Nah, X pangkat 7 kalau mau dijadikan X, kira-kira bagaimana caranya? Mau dijadikan X. Ya, harus kita apakan gitu. Boleh. 2 ke 7. 3 ke 14. Dijadikan X ke 7. Sih. Gini lah, abang memakai pertanyaan yang lebih sederhana dulu ya. Kalau misalnya abang Ah, punya X pangkat 3 sama dengan 8, X-nya berapa? X-nya 2. Kenapa bisa 2? Karena kayak cari akar ketiga Karena dan ini kan, dua. karena 2 Iya. pangkat. Nah, sebenarnya mengubah X pangkat 3 menjadi X ini gimana caranya kira-kira? X pangkat 3 Biar jadi X. Biar jadi X pangkat 1. disama-samain berpangkat 3 gitu loh. Ya, ini boleh dicoret, boleh salah satunya boleh. Nah, gimana cara mengakali ini? Ini kan ada 7. Ah. Oh, berarti 2 2 kali 3 pangkat 7 gitu, gitu Bang. No, 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 no. No. Bukan. Abang kasih sedikit ini lagi lah. Hmm. Harus diingat ini ya, kalau kita punya A kali B pangkat M, ini sama Ah. dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Ya, 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 ya. Terus yang kedua ini mungkin membantu juga. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Ini kan di eksponen nih. Ayo. Ya. Jadi kan itu 3 tuh bisa dalam kurungnya tuh 7 atau ingat Bang, Ayo. 7 tuh 2. Nah, kira-kira yang mana yang lebih cocok? Hah, apa Bang? Kira-kira yang mana yang lebih cocok? Yang lebih cocok Iya. Ini udah pasti 2 pangkat 7. Ini berarti 3 pangkat 7 dipangkatkan ah, 2. salah. 3 pangkat 2 dipangkatkan 7. Oh, Kenapa? Karena kita balik. kan mau menghilangkan si 7-nya. Oh, Ya nggak? ya, 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 Karena ya. ingat teori yang ini tadi, A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Oh, ya. Sekarang kita udah punya 2 pangkat 7 sama 3 kuadrat pangkat 7. Berarti ini sama dengan apa? 2 kali 3 kuadrat dipangkatkan tuh 7. 7. Benar nggak? Oh, 4 itulah susah. Jadi 7 di dalamnya. Iya. Ngerti ya yang bagian ini ya? Paham? Hmm. Berarti apa? Coret 7 dapat X. X-nya berapa? 2 kali 3 pangkat 2. 18. Iya, X-nya 18. Oh, N, A, B. Berarti S-nya 18 untuk soal ini. Karena yang hilangkan 7, 7 yang di luar gitu. Iya, karena kita mau ini sebenarnya nggak boleh langsung dicoret sih, tapi teorinya sebenarnya kedua ruas itu kayak ini tadi ya. Ini kan sebenarnya bukan dicoret, tetapi lebih tepatnya ini Aziza. Kalau kita punya X pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3, kedua ruas kita pangkatkan sepertiga. Ini dipangkatkan sepertiga, ini juga dipangkatkan sepertiga. Kalau pangkat dipangkatkan lagi kan pangkatnya dikalikan. Ini jadi 3 kali sepertiga. 3 kali sepertiga. 3 kali sepertiga berapa? 1 ya. Makanya ini dapat X sama dengan 2. Tapi ya kalau pemahamannya dicoret, tapi tahu kenapa dicoret ya nggak apa-apa juga. Tapi ini mesti menjelaskan. Sebenarnya bukan karena dicoret, tapi karena kedua ruasnya dipangkatkan 1/7 gitu. Berarti jawaban soal ini 18. Oke, gimana?
Berarti sampai ujung belakang tuh pasti 18 nilai gitu. Iya, benar. Sama dengan 18. Hmm. Ini kan kayak tipe kalau soal di SBMPTN kan yang kayak gini ya, akar 5 terus itu kan. Iya, iya. Atau enggak yang ada tambah di dalam itu. Nah, iya benar. Tipe soalnya agak mirip sih. Oke. Tapi yang ini lebih sulit. Oh, iya. Kayak gimana? Ada pertanyaan? Tahu. Atau udah bisa dilanjutkan? Jadi intinya tuh kalau ngeluarin pangkatnya tuh lihat yang mana yang mau dicoret gitulah istilahnya tuh kan Bang. Iya, benar. Kalau kita punya pangkat 7, ya udah langsung. Iya. Bahkan Abang pernah lihat soal apa ya? Ini OM juga kalau nggak salah. Kita Bang tambahin aja ya. Iya. Kayak gini Ciza. Abang pernah lihat soal OM, tapi kalau nggak salah itu OM 2011. Pernah Abang baca Iya. ya? OM 2011 itu soalnya gini, bentar. OM 2011 itu soalnya adalah kalau nggak salah gini. Jika 2N log berapa tadi ya? 846 kalau nggak salah. Hmm. Akar 2 sama dengan N log 1944. Tentukan N pangkat 6. Dengan abang ini soalnya. Tentukan N pangkat 6. Jika 2N pangkat ini sama dengan ini. Atau kebalik ya. Abang ragu antara ini atau gimana ya? Antara ini yang di sini atau 1944-nya di sini ya. Dah ada Bang masih file ada. Belum ada mengasih filenya karena abang sempat baca gitu. Ada sih filenya. Cuma nanti abang bentar ya. Abang coba cek dulu. Abang bahas di sekolah sama anak-anak. Oh, Cuma lupa itu di OM berapa gitu. Kayaknya antara OM 13 atau OM berapa? ya. Bentar abang cek dulu. Dia soal nomor 1 sih nggak abang. Nanti abang kasih filenya sama Jija. Eh, sampai 2014 Abang baru ada. Iya nanti abang iniin. Oke, OM 2011 sih nggak abang itu Jija. Iya. OM 2011. Atau kita coba aja ya bahas soal ini dulu ya. Bahas yang ini Bang. Ya. Ya. Oh iya, berarti ini yang 1944-nya. Sama dengan N log 846 akar 2. Oke? Oke. Tentukan N pangkat 6. Kalau dilihat sekilas kan ini agak membingungkan ya. Kita nggak tahu nilai N, tidak tahu ya kan? Iya. Tapi sebenarnya malah di soal ini kita nggak perlu mencari nilai N-nya. Tapi yang ditanya pangkat 6. Nah itu makanya. Itu canggihnya. Jadi pertama kita ini dulu aja. Kita misalkan aja dulu. Misalkan 2N ya. Log 1944 ini sama dengan A. Atau sama dengan X lah. Boleh X. Berarti secara tidak langsung kan ini juga X ya. N log 846 akar 2. Juga sama dengan X enggak? Iya, sama. Karena keduanya sama. Nah, sebelum dilanjutkan lebih jauh lagi, perlu diingat adalah ini. Bahwa kalau di kalau di logaritma itu ya, kalau di logaritma itu berlaku sebentar. Oke.
Di logaritma itu kenapa ini agak susah milih warnanya? Abang masih belum dapat ininya, feel ngambil warnanya itu. Biru aja, Bang. Iya, tapi kayak masih susah milih warnanya gitu. Oke. Kalau kita punya ini aja, Ja. Kalau kita punya A pangkat B sama dengan C, maka A log C sama dengan B. Iya kan? Berarti kan berlaku sebaliknya kan? Kalau kita punya A log C sama dengan B, maka A pangkat B-nya sama dengan C. Ya nggak? Iya. Nggak cuma Ya. mengubah dari kiri ke kanan, tapi kanan ke kiri juga bisa diubah. Nah, maksudnya adalah Oh. di sini kita kan punya dua N tadi nih. 2N log 1944 sama dengan X. Yang ini. Berarti kalau kita Iya. pakai definisi logaritma tadi, Berarti 2N N pangkat X pangkat X sama dengan 44. 1944. Oke. Oke, Bang. Kalau untuk yang ini apa? Berarti N pangkat X Sama dengan 846. 846 akar 2. Oke. Nah, untungnya di sini, ini kan tadi udah Bang ajarin, kalau 2N dipangkatkan X itu kan sama dengan 2 pangkat X kali N I pangkat X. pangkat X. Nah, sama dengan 1944. Nah, N pangkat X-nya kan kita udah tahu. Iya. Berarti tinggal diganti. Maka 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat X dikali 846 akar 2 sama dengan 1944. 4. Oke. Berarti 2 pangkat X sama dengan 1944 per 846 akar 2. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Enggak. Nah, sekarang kita coba bagi 1944 dibagi 846. Gampang nebaknya gini aja, Ja. Ini kan angka terakhirnya 6. Ini 4. Ya kan? Ya. Kira-kira 6 kali berapa yang hasilnya angka terakhirnya satuannya 4? Putus-putus suara Abang, Bang. Iya. Karena hujan enggak? Di sana masih hujan? Enggak lagi, Bang. Oke, di sini nggak hujan juga. 846 kali berapa yang hasil angka satuannya angka 4? Kali 4. Ya, kita coba kali 4 ya. 4 kali 6, 24. 2, 4 kali 4, 16 tambah 2. 18. 18 ya? Oh, kayaknya ini abang salah angka nih. 846 ya? Bentar. 1944 kalau dibagi 4 berapa sih? 4, 1, 4, 16, 34, 8 kali 4, 32, 24, 6. Oh, 486. Berarti tadi soalnya ini ya. Salah angka, Bang. Oke, nggak apa-apa ya, Jiza ya. Yang di lock satu lagi, Bang. Iya, 486. Makanya kan tadi Iya. kan abang ingat soalnya tadi. Ya, apa? Berarti ini kita ubah jadi berapa tadi? 486 ya? Ya. 486, bawa lagi. Berarti yang ini 486 juga. Pernah ganti yang 846 tuh kan, Bang? Iya, benar. Jadi nggak ini kali sih. Nggak terlalu bermasalah kali sebenarnya. 486 tadi ya? Iya. 86, berarti ini 486. Ini dihapus saja biar ini nggak ngaruh kan. Abang itu ingat-ingat selayang gitu. Nah, berarti kan kita udah tahu tadi ya 486 ya, kalau dibagi 1944 dibagi 486 sama dengan 4. Ya kan? Ya. Berarti 2 pangkat X sama dengan 4 per akar 2. Rasional kan. Jangan dirasionalkan. Karena 4 itu apa? 2 pangkat 2 per 2 Ya. pangkat setengah. Kemudian pangkatnya Oh. diapakan? Nah, ya. Ya. Jadi 2 pangkat berapa nanti? 2 pangkat 1. Kok 1 sih? 2 kurang setengah dong. Oh, iya. 2 kurang setengah berapa? 3/2 ya? 3/2.
Berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3 per 2. Maka di sini kesimpulannya si X-nya berapa? X sama dengan 3 per 2. 2. Oke, bisa dipahami? Bisa. Kembali ke awal lagi. Makanya kan Abang bilang tadi, kita nggak perlu mencari nilai N. Yang ditanyakan N pangkat 6 nih. Walaupun yang ditanya N pangkat 6, nggak harus selalu dicari nilai N. Yang penting dapat N pangkat 6-nya berapa. Apa tadi, Bang? Kita kan mau mencari N pangkat 6. Ya. Tapi nggak harus dicari nilai N-nya. Oh. Jadi tanpa tahu nilai N, ya bisa didapat. Kenapa? Karena X-nya kan 3 per 2. Oke? Kemudian tadi kita punya ini Ya. kan. Kita punya N pangkat X sama dengan apa tadi? Pangkat X sama dengan 486 akar. 486 akar 2. Nah, berarti. N pangkat 3 per 2 gitu, Bang. Nah, itu ya benar. N pangkat 3 per 2 Sama sama dengan 486 akar 2. Kedua. Sekarang biar ini jadi N pangkat 6 harus dipangkatkan berapa kira-kira? Harus apa tadi, Bang? Ini kan kita punya N pangkat 3 per 2 sekarang nih. Ya. Kita maunya ini jadi N pangkat 6. Kira-kira dipangkatkan berapa? Dipangkatkan 3 per ya? 2 dikalikan berapa yang hasilnya 6? Hasilnya 6. 4. Ya benar, dipangkatkan 4 ya. Iya. Kalau kita pangkatkan dengan 4, berarti ini jadi N pangkat 3 per 2 dikali 4. 3 per 2 dikali 4 adalah 6. Ya. Berarti sama dengan 486 akar 2 dipangkatkan 4. Oke, bisa dipahami? Bisa. Jadi nilainya nggak apa-apa, segini aja. Gitu boleh, Bang. Boleh, karena apa? Karena gini. Karena kan yang dia tanya nilainya ya. Mana tadi ya? Ini soalnya. Yang dia tanya kan nilai. Ini kita turun ke bawah sama Bang nih. Nih, jika 2 pangkat N log 1944 sama dengan, nah nih, N log ini, maka yang ditanya, tentukan nilai N pangkat 6. Logikanya, Jiza, kalau kita cari nilainya, banyak nggak? Kira-kira besar nggak angkanya? Yang 486 akar 2. Iya, pangkat 4. Iya. Terlalu besar kan? Iya. Nah, makanya ini nggak apa-apa, segini pun benar. Atau nih, kalau Aziza mau lebih lanjut lagi, kita bikin begini aja. 486 akar 2 dipangkatkan 4. Coba di ini kan. 486 kalau pakai poin faktor jadi berapa itu? Bagi 2 jadi 243 ya? Iya. 243 itu 3 pangkat 5. Berarti ini jadi 2 kali 3 pangkat 5 kali akar 2 dipangkatkan 4. Oke? Nangkap? Halo Ziza? Iya. Nah, nangkap ya bagian ini? Yang mana? Yang Yang ini? itu. Ya. Dia berarti stuck situ aja, Bang. Enggak. Ini jadinya apa? 2 pangkat 4 kali Oh, 3 pangkat 20, benar? tunggu. 2 pangkat 4. Oh, udah Bang kalikan 4 itu ke dalam. Iya benar. Dikali Iya. akar 2 kalau dipangkatkan 4 jadinya kan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 2, 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Kali 3 pangkat 20. Nah, berarti ini. Boleh kayak gini jawabannya. Karena kan ya manusia mana yang mau nyari hasil ini? Iya. Ya enggak? Terlalu Iya. banyak habis waktu nanti. Apalagi ini kan lomba. Kalau kita jawab maksakan nilai ini ya terlalu lama nyarinya, ya udah ini aja dikumpulkan di antar jawabannya. Antara yang 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 20 atau 486 akar 2 dipangkatkan 4. Antara dua itu. Iya. Nggak usah maksakan ini jawaban ininya. Oke, gimana? Bisa dipahami? Ya agak mirip sama ini sih maksud abang tentang eksponen gitu.
Ah, ya. Oke, masih kuat? Masih. Oke. Lanjut lagi nomor berikutnya. Jam berapa? Oh. Selama lagi. Kirain udah jam berapa tadi. Oke, nomor 3 lagi ya. Ya. Abang coba lihat dulu soalnya. Nanti soalnya abang kasih aja. Ya. Oke, nice. Ini soal geometri. Uh. Kalau udah soal geometri itu udah batin udah kayak nolak duluan ya. Oke, sebuah kubus Hmm. ABCD EFGH dengan panjang rusuk Itu 1. kotak tuh apa bang untuk jawaban? Iya, dia kalau ini kan yang offline dulu nih. Jadi Ah. nulis jawabannya di sini. Ini kan masih isian singkat. Jadi nulis jawabannya di sini. Oh. Jawaban aja itu. Iya, jawaban. Jadi ada 3 babak. Yang tahap pertama isian singkat, langsung jawaban. Itu 20 soal, 2 jam waktunya. Ya. Tahap kedua itu uraian, kayak esai gitu. Tapi abang lupa berapa soal. Kayaknya 5. Yang ketiga Hmm. eksplorasi. Hmm. Kalau nanti kalian lomba online itu kan, Aziza tahun lalu udah ikut? Belum ya? Yang mana? Yang OM ini. Tahun lalu nggak ikut? Udah. Udah ya? Udah. Online juga kan? Iya. Oke, berarti udah aman lah. Udah tahu lah caranya. Jawabannya nanti dipoto kan, kalau yang esai. Di scan lah bang. Iya, boleh di Ya. scan, boleh dipoto kalau nggak salah. Oke, Hmm. kita lanjut ya. Sebuah Ya. kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 1 cm. Oke, bikin kubusnya dulu deh sebelum lanjut. ABCD Kubus. EFGH. Kubus ini agak kayak gini ya. Eh. ABCD. Kok malah melewat deh. Tar. Kayak ada sana. Iya, Bang kira otomatis. Biasanya Bang pakai Paint. Ini baru nyoba pakai ini. Apa tuh bang? Aplikasi Paint, gambar. Ini kan pakai Biasa bang pakai apa? pakai Itu Paint. juga. Nggak pakai Hmm. Paint. Ini kan Note ya. Iya. Karena ini lebih enak, lebih gampang ngubah ke ininya. Ke Warna-warna. ke PDF nanti. Iya. Makanya agak-agak kagok. Ini yang rekomendasikan ini guru di Dharma Yuda. Oh. Pakai ini aja katanya. Kerja sama juga abang sama Dharma Yuda. Apanya? Enggak lah. Abang cuman kenal ini aja waktu kuliah sama dia. Oh. Apa aja lurus ya. Iya. Kalau buku peta enak nih nulisnya. Iya. Nah, cara pertama gini, kalau di dalam menggambar kubus penamaan harus benar ya. Berarti harus konsisten. Makanya di sini kan dikasih titik. ABCD titik EFGH. Artinya entah ABCD-nya sebagai tutup atau sebagai alas. Kalau di sini Bang pakai alas. ABCD ada titik di sana kan. Berarti ke sini EFGH-nya. F G H. Harus konsisten. Nah, Hmm. kita lanjut. Misalkan X adalah titik tengah dari BF. Berarti di sini ya. Ya. Ini sama dengan ini. Kemudian Y adalah titik tengah dari DH. Berarti sekitaran sini lah ya. Iya. Ini Y. Kemudian yang ditanya adalah tentukan luas segi 4 AXGY. AXGY. Iya. AX-nya yang ini. Aduh, lupa Bang kira masih pakai apa? Masih pakai line. AX X ke G bisa digaris juga. Iya. AXGY ya. Iya. Oke. Ini karena melewati bagian belakangnya, Abang kasih kayak gini. Oke. Dari Y ke A gini. Oke, Abang minta Aziza membayangkan ini dulu gambarnya. Kalau nggak terbayang ya susah nanti.
Atau Itu dicoba enggak kan sama panjang lah, Bang. yang mana? Sama, karena dia kubus. Yang AX, walaupun AX dengan X ke G itu sama nanti tuh, Bang. Pasti sama. Kenapa sama? Nah, kita bahas dulu panjang AX ya. Panjang Iya. AB berapa, Jija? Panjang AB 1. 1. Oke, panjang AB 1, panjang BX Panjang BX setengah. setengah. Iya kan? Ya, Karena dia 1 kan kurang X. separuhnya. Nah, Ya, panjang AX bisa dicari pakai Pitagoras kan? bisa. AX adalah akar dari AB kuadrat ditambah Tambah BX kuadrat. AB-nya adalah 1, berarti 1 kuadrat 1 tambah setengah kuadrat berapa? Seperempat ya? Iya. 1 ditambah seperempat adalah 5/4. Akar 5/4 sama dengan akar 5/2. Berdua. Iya, karena 4-nya Bang keluarkan. Ngerti ya? Hmm. Hmm. Kebayang nggak sama Jija cari GX gitu juga panjangnya? Apa? Cari GX. GX. GX itu kan Sama. dari GFX. Ya. Nah, Berarti sama. kalau GY dari GYH gitu. Iya, benar G ya. Sama juga panjangnya kan? Ya, ke bawah GAD ya, Bang. Ya, AY juga sama kan? Ya. Nah, oke. Artinya apa? Kita punya bangun apa ini kira-kira yang kayak gini? Ininya sama sama ini. Semuanya empat-empatnya sama. Yang mana, Bang, coret tuh, Bang? Ini nih. Sekarang kan bangunnya kan kayak gini nih sebenarnya. ASGY ya. Ini A, ini X, ini G, ini Y. GY. Keempat-empatnya sama kan panjangnya? Ya. Berarti Bangun apa yang persegi kayak gini? gitu. Persegi. Belum bisa dikatakan persegi karena ini kan kayak apa ya? Kita belum bisa pastikan ini persegi. Yang jelas apa yang kayak abang gambar ini apa sebenarnya? Belah ketupat. Nah itu dia, maksud abang, belah ketupat. Karena kalau persegi Bedanya sama persegi apa, Bang? beda belah ketupat ini dengan persegi ya. Kalau di persegi gini aja ya. Iya. Ini sama kan diagonalnya. Diagonal ini dengan ini kan sama. Kalau di belah ketupat Ya. belum tentu sama. Misalnya ini nih. Nah. Abang bikin agak lebar lah biar nampak bedanya. Ini keempat-empatnya sama. Tetapi panjang ini dengan ini belum tentu sama. Oh, walaupun sushi yang itu tuh sama gitu belum tentu gitu. Nah, makanya ini karena gambarnya agak kecil. Coba abang bikin kayak gini ya gambarnya ya. Oke. Masih ini belum bisa. Mau bikin garisnya kayak gini lah. Gimana kalau misalnya sepanjang ini abang bikin? Kebayang nggak sama Jijaya? Nih, nih. Ini empat-empatnya sama nih sekarang nih. Anggaplah ini sama ya. Panjang luar ya. Ini agak dikit rendah. Ini panjang. Ya nggak? Oh, Iya kan? ya. Makanya abang bukan bilang ini bukan persegi ya, tetapi kita nggak bisa klaim ini persegi. Kecuali nanti kalau kita cari panjang diagonalnya, tahu-tahu ini dan ini sama panjangnya, baru kita bisa klaim itu mungkin persegi. Karena persegi itu kan syaratnya itu diagonalnya sama. Persegi bukan cuma syaratnya keempat sisi panjangnya sama, tetapi diagonalnya juga harus sama. Oke, paham ya, Jijaya? Mengerti? Ngerti ya? Nah, karena ibaratnya ini lah, mau bikin lagi satu lagi biar lebih jelas lagi. Ini keempat-empatnya sama, tapi ini jelas lebih pendek daripada ini. Yang kecil di atas kan, Bang. Iya, ini kan lebih. Nah, oke, Panjang ke sekarang samping, Bang. benar sekali. Nah, sekarang berarti apa? Kita punya AXG kayak yang mau bikin kayak gini. Panjang AX-nya berapa tadi? Akar 5/2 ya? Akar 5/2. Panjang GX-nya akar 5/2. Panjang GY akar 5/2. Dan panjang AY juga akar 5/2. Sekarang kita mau cari, kan mau cari luas segi 4 AXG ya, Ziza? Ya. Karena segi 4 AXG adalah belah ketupat, berarti sama saja dengan mencari luas belah. Karena AXG apa tadi, Bang? Karena Terputus-putus, AXG, Bang.
Karena AXGY belah ketupat. Ya, Berarti mencari luas segi 4 AXGY sama dengan mencari luas belah ketupat. ketupat. Ya. Oke. Rumus luas belah ketupat apa? Rumus belah ketupat D1 kali D2/2 gitu. Kali D2/2. Ayo, pikirkan lagi. Ah, Apakah ada D1 D2/2? Atau cuma D1 kali D2? belah ketupat. Luasnya kan, Bang? Ya, benar-benar. D1 kali D2 per 2. Iya. Oke. D1-nya terserah. Yang jelas kita gini dulu. Anggaplah D1-nya itu panjang XY ya. D1 panjang XY. Ya kan XY. Iya. Nah, Kita sekarang nganggap apa? itu terserah aja kan, Bang? Iya, nggak ada masalah. Tertukar pun kan pasti pasti sama. Iya. Anggaplah ini D1 ya. Berarti kita cari dulu panjang XY. Sekarang Mm-mm. coba perhatikan lagi. Si X tadi apa? X adalah titik tengah dari BF. Oke? Oke. Sementara Y adalah titik tengah dari Titik tengah dari DH. DH. Berarti kita bisa simpulkan bahwa panjang DY, XY, itu sama dengan panjang, DH. bukan, panjang DB. Panjang DB. Coba lihat gambarnya. Nampak. Iya. Oh Sama nggak? iya, sama. Iya kan? Ya. Nah, berarti panjang XY sama dengan panjang DB. Nah, panjang DB bisa pakai Pitagoras, benar? DB ya, bisa. Di DBA. Bisa. Ya kan? Berarti akar dari AB kuadrat AB kuadrat tambah AD kuadrat. B kuadrat. Ya. Ya. Berarti jadi akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat 2, berarti akar 2. Oke, paham? Paham. Oke, XY-nya udah. Itu diagonal pertamanya. Diagonal kedua yang mana? AG. AG kan? Nih. AG. Mencari panjang AG kira-kira sama dengan apa? Kenapa kita nyari banyak AG itu? Oh, diagonal ya. Ya. Panjang AG itu sama dengan akar dari, coba perhatikan ya. Ini kan AG. Ini AG. Ini namanya diagonal ruang ya. AG ini. AG itu, perhatikan segitiga ini aja ya. Segitiga AGC. AGC. G, C, ya. Siku-siku nggak? AGC. AGC. Di G-nya siku-siku gitu, Bang. Bukan di C. Perhatikan. Oh iya. Nah, ya kan? Ini A, ini G. Kan kayak gini nih posisinya sekarang. Iya. Ya kan? Iya. Berarti kita bisa simpulkan bahwa AG itu adalah, karena AG-nya sisi miring ya. Berarti AG sama dengan AC kuadrat ditambah GC kuadrat. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah GC kuadrat. Kenapa? Lah kan Pitagoras. Oh, yang itu. Kirain masukkan ke sini tadi. Enggak. Ya, ya. Ngerti kan? Ya. Panjang AC sama nggak dengan DB? Panjang AC sama dengan? DB. Sama. DB. Berarti kita bisa bikin jadi apa? Akar dari akar 2 kuadrat Ya. tambah 1 kuadrat. Tambah 1 kuadrat. Ya, berarti jadi berapa? 3 ya? Ya. Berarti akar 3. Nah, X-nya udah tahu panjangnya, AG udah tahu. Berarti diagonal 1 udah punya, diagonal 2 udah punya. Tinggal cari luas AX-GY. Luas AX-GY. Tunggu, akar 3 tuh dari akar 2 kuadrat. Akar 2 dikuadratin berapa?
Itu 12 atau satu kuadrat? Satu kuadrat, Mama. Lah kan GC panjangnya Oh berapa? ya, Satu udah. kan. Ya, Oke, paham ya? paham. Berarti luas AXGY diagonal 1 kali diagonal 2 per 2. Panjang Hmm. XY dikali panjang Panjang AG AG. per 2. Nah, akar 2 dikali akar 3 per 2. Akar 6 per 2. Oke, itu dia. Berarti jawabannya akar 6 per 2. Nah, di sini kita tulis akar 6 per 2. Ada tuh Bang, kayak katanya kalau diagonal ruang tuh yang akar 3 apa? Ah, Itu nah tuh ya apa? benar. Benar, benar. Apa itu maksudnya tuh Bang? Kalau di kubus, jadi kalau kita punya kubus dengan panjang sisi R, Hah? panjang sisi sama dengan R, maka panjang diagonal ruangnya, R akar 3. ya, ruang sama dengan R akar 3. Oh, itu karena sisinya 1, makanya akar 3 gitu. Ya, ya benar, 1 kali akar 3. Nah, apa tadi kira Aziza nggak tahu ini? Kalau tahu ini udah langsung aja. Tapi kan secara nggak langsung kita buktikan itu benar kan? Iya. Tuh kalau yang bidang udah salah akar 2, Bang. R akar 2. DB itu. Ya, jadi kalau ruang R akar 3, bidangnya R akar 2. Iya. Itu aja sih. Tapi ini berlakunya cuma di kubus ya, kalau di balok enggak. Oh, iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Enggak. Sampai di sini gimana rasanya? Paham? Ya. Udah. Oke, kita Jadi intinya persegi itu diagonalnya sama gitu kan. Terus sisinya. gimana? Persegi itu diagonalnya tuh ya pasti bakal sama gitu memang. Nggak Iya, bisa benar. diagonal. Iya. Jadi kalau misalnya diagonalnya beda berarti itu tuh belah ketupat gitu kan. Iya, benar. Kalau dia ini ya, 4 sisinya sama, dia belah ketupat. Kenapa? Karena di belah ketupat ininya nggak 90 derajat. Belum tentu 90 derajat. Oh, belum tentu. Ya kan? Kalau di persegi pasti kan? Iya, iya, iya. Makanya bisa sama. Tapi sudut yang kayak mana ya? Sudut yang berhadapan tuh pasti sama besarnya di belah ketupat emang. Iya, benar. Ini sama. Makanya apa ya? Ini jadi sama panjangnya. Karena ini dan ini sama. Nah, gitu. Iya. Udah. Ya. Aturan sinus dan aturan kosinus sudah tahu belum? Udah. Yang Udah. A per sin A gitu gitu. Nah, nah, ini juga bisa pakai aturan itu menyelesaikan soal ini. Abang tadi udah coba, Oh. tapi kayaknya ini yang cara yang lebih ringannya ini loh. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Nomor 4 apa soalnya? Sebentar. Oh, ini Aziza tahu apa ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2? Ciri-ciri yang bilangan itu tuh genap gitu. Iya, bilangan genap ya. Iya. Terus abang mau nanya ini lagi. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 9? Ya, habis dibagi 9, habis dibagi 3, Bang. Bagi 3 ada, bagi 9 ada juga. Enggak sama, Bang. Kalau habis dibagi 9 pasti habis dibagi 3. Tapi kalau habis dibagi 3 belum tentu habis dibagi 9.
Ciri-cirinya, kalau habis dibagi 3 apa ciri-cirinya? Jumlah digit-digit N, semua digit N itu bisa dibagi 3. Ya, benar. Kalau 9 sama, tapi redaksinya diganti. Dibagi 9. Oh, ya. Nah, sekarang coba perhatikan soal ini. Bilangan asli N. Bilangan asli N habis dibagi 18. Berarti ada 9 dengan 2 gitu kan. Nah, benar. Kita tahu pasti habis dibagi 9 dan habis dibagi 2. Kemudian, tetapi hati-hati, dia tidak habis dibagi oleh 36. 9 kali 4 gitu. Ya, artinya apa? Dia bisa dibagi 2, tapi nggak bisa dibagi 4. Bilangan ini. Jadi Ya, 2 dengan 4 loh. karena 36 itu kan 9 kali 4. Ya. Nah, si N ini habis dibagi 18. Artinya apa? Habis dibagi 9 dan 2. Tetapi tidak habis dibagi 36. Artinya Ya. apa? Tidak boleh dibagi 4. Karena dia kan udah pasti dibagi 9 habis ya nih. Nah, sekarang dia nggak boleh habis dibagi 4. Ngerti? Ngerti ya? Nah, pertanyaannya, berapakah bilangan tersebut jika digit-digitnya hanya terdiri dari angka 2 atau 3? Itu dari yang mana tuh? Ya, cari si N-nya itu. N-nya itu cuma tersusun dari angka 2 dan 3 gitu. Kita cari Ya. berapa N terkecil gitu. 2 atau 3, 2 dan 3. Apa? Gimana cara bedain kayak gitu tuh, Bang? Gimana cara membedakan dan dengan atau ya? Iya. Kalau atau, kita boleh pilih salah satu. Tapi boleh juga pakai dua-duanya. Kalau dan, apa? Coba. Kalau Berarti dan, harus dua-duanya. bisa bagi 2, harus bisa lah bagi 3. Iya, benar. Sama kayak gini. Misalnya, Berarti saya 6 sarapan. gitu. Ya, saya misalnya gini. Saya ada sarapan dengan roti atau susu. Iya. Artinya ketika dia hidangkan roti, dia sarapan. Nggak ada susu, nggak masalah. Atau ketika Iya. dikasih minum susu, nggak apa-apa dimakannya. Walaupun nggak ada roti. Atau dua-duanya dihidangkan pun nggak masalah. Tapi kalau dia bilang, saya mau sarapan roti dan susu. Cuma dikasih roti aja. Ya pasti nggak dimakan kan. Karena dia maunya apa? Roti dan susu. Mau dua-duanya. Pasti apa aja, Bang? Apa? Pasti apa? Pasti apa kata Bang tadi? eh ini kayak kalau dia misal bilang, saya mau sarapan roti dan susu. Ah, Kalau cuma dikasih roti aja ya pasti nggak dimakannya. Karena dia ya. maunya apa? Roti dan susu gitu. Ya, ya. Jadi kalau atau boleh salah satunya atau dua-duanya. Minimal satu intinya. Kalau atau minimal satu. Kalau dan harus semuanya. Oh, ya. Ya, sekarang ada N bilangan asli yang habis dibagi 18 tetapi tidak habis dibagi 36. Aja mau coba nebak N-nya berapa? Karena kan kita udah tahu nih, kalau habis dibagi 9 artinya angka-angka penyusunnya harus habis dibagi 9. Kalau habis dibagi 2, angka terakhirnya pasti angka genap. Coba ditebak. Ini nebak-nebak aja sih sebenarnya soalnya. Murni menebak-nebak. Tebak-tebak. Ya kayak kita kan pasti pakai angka 2 dan 3. Ayo, gimana kira-kira? Bilangan N habis. Apa masih nebak angkanya nih? Nanti kita cari dulu kayak yang hanya habis dibagi 2 gitu, Bang. Itu habis bagi 3.
Satu dulu. Enggak, tapi gini. Kita bahas aja. Kayaknya Bang bisa lah nebak angkanya. Ini. N itu, berapapun angka N, pasti angka terakhirnya angka 2. Kenapa gitu Bang? Kan ada 3. Kalau angka 3, angka terakhirnya bisa dibagi 18 nggak kira-kira? Kalau angka 3 terakhirnya. Enggak lah. Karena kan harus habis dibagi 18. 18 itu berapa? 9 dan 2. Habis dibagi 9, habis dibagi 2. Memangnya kalau angka terakhirnya angka 3, bisa nggak dibagi 2? Enggak. Nah, itu makanya Abang bilang tadi. Apapun angka N, pasti angka terakhirnya, digit terakhirnya angka 2. Sepakat ya sampai di sini ya? Soal. Nah, sekarang kan kita tahu kalau dia harus habis dibagi 9. Kalau habis dibagi 9 berarti kan jumlah angka-angka penyusun N itu, jumlah digit-digitnya itu kelipatan 9. Sekarang kita udah punya 2, kira-kira 2 tambah berapa biar jadi 9? 7. Ya, 2 ditambah 7. Artinya sekarang kita mau cari angka yang jumlahnya 7. Tapi 7 ini adalah penjumlahan angka-angka 2 dan 3. Kira-kira berapa aja? 2 ada 3. Iya. Berapa tambah berapa tambah berapa? 2 Hasilnya tambah harus 3 sama itu dengan 3. masuk Bang. Gimana? 2 tambah 3 itu masuk gitu. Dalam satu penjumlahan gitu. Iya. Jadi boleh pakai angka 2 atau angka 3 gitu. Yang penting jumlahnya 7. Ada nggak kira-kira yang bisa? Berapa kali jumlahan Bang? 2 kali aja. 2 Boleh tambah terserah. Pokoknya yang terserah. dipakai angka 2 dan 3 gitu. Oh. 2 tambah 2 tambah 3. Benar, 2 ditambah 2 ditambah 3. Nah, sekarang tinggal kita susun. Berarti N itu kan yang mungkin bisa aja berapa? Bisa jadi 2, 2, 3, 2, benar? Atau 2, 3, 2, 2, atau 3, 2, 2. 3, 2, 2, 2. Nah, tinggal dicek mana yang habis dibagi 18. Pasti semuanya habis dibagi 18. Tetapi syarat lainnya apa? Dia tidak boleh habis dibagi 36. Ya, Tidak boleh habis dibagi 4. Ya enggak? tidak boleh. Habis dibagi 4. Jadi ibaratnya itu gini Bang, semua angka tuh bisa dibagi 2 tapi tidak bisa dibagi 4 gitu Bang. Iya, benar. Yang ini kelipatan 4 enggak? Ini bisa dibagi 4 enggak? Yang pertama ini. Yang mana Bang? 2, 2, 3, 2. 2, 2, 3, 2. Bisa nggak dibagi 4? Dibagi 4. Bisa lah Bang. Bisa, berarti ini nggak mungkin kan? Nggak boleh ya? Kenapa? Karena kan syaratnya tidak habis dibagi 36. Iya, benar. Kalau ini bisa dibagi 4 nggak? Yang mana? Ini yang di panah ini. Enggak bisa. Ini tidak bisa, berarti boleh ya? Ini? Enggak. Ya, berarti ini boleh juga. Tapi yang ditanya apa? Bilangan asli terkecil N. Ya. Berarti Ya. yang terkecil? Kecil adalah 2322. Ya, N terkecil sama dengan 2322. Bang, tapi Bang itu coba ulang yang ini tadi Bang, ada yang Abang lingkari 9 sama 2 tuh. Yang kan Abang tulis 2 di belakangnya, yang N tuh. Oh, gini. N itu kan habis dibagi 18. Iya. Habis dibagi 18. Artinya N habis dibagi 9 dan 2. Ini syarat pertama ya. N itu harus habis dibagi 9 dan 2. Syarat Ya. kedua apa? N itu terdiri dari angka
2 atau 3? 3. Oke, sampai sini Aziza nangkap ya poin-poinnya ya. Ah, Berarti kan N itu adalah sebuah angka yang angka terakhirnya kalau nggak 2 pasti 3. Kemungkinan ya. ah. Karena dia cuma terdiri dari angka 2 atau 3. Tetapi kan ada syarat tadi. N Ya. itu habis dibagi 2. Di antara ini sama ini, mana yang bisa dibagi 2 kira-kira? Di apa bang? Antara angka yang ini sama yang ini, Ya. mana yang habis dibagi 2 kira-kira? Kira-kira yang 2 itu. Kenapa yang 3 enggak? Kenapa? Ah, itu tuh yang nggak tahu dong bang. Padahal kan perkalian 9. Oh, karena ada 2 di sana. Maksudnya tuh kan 9 kali 2 gitu kan bang. Bukan. Gini lah Aziza. Bilangan Nah, yang habis dibagi 2 itu bilangan apa? bilangan genap. Lah kalau Oh, angka udah. terakhir yang ketiga? Udah. Nah, itu dia. Hmm, Ngerti ya? Nanti. Nah, makanya tadi dari awal tadi klaimnya itu angka terakhirnya pasti angka 2. Karena dia bilangannya Hmm, bilangan genap. iya. Oke, gimana? Udah. Paham? Tapi kan ini ada satu soal mirip kayak gini juga bang. Apa tuh? Berapa banyak bilang asli dari 1 sampai 2000 yang habis dibagi 2 atau 3? Tuh pembahasannya tuh kayak pakai floor gitu bang. Pakai irisan ya. Oh, Sama pakai gitu. gabungan. Nah, Oke, baik. Kita coba bahas itu ya. Dari ya 1 sampai berapa? Tadi 1000 ya? sampai 2000 yang habis dibagi 2 atau 3. Tapi enggak kayak gini caranya dong bang. Dari 1 sampai dengan 2000 2000. habis Saya kirim dibagi ke abang. habis dibagi Habis dibagi 2 atau 3. atau 3. Oke. Pertama gini, kenapa kita harus gunakan floor? Kan itu yang penting. Ya nggak? Kenapa harus Ya. pakai floor? Nah, karena Ya. begini Aziza. Nah, Karena begini. Dari 1 sampai 2000. Yang habis dibagi 2 angka berapa ya. aja? Angka genap. Ya, angka 2, angka 4, angka berapa lagi? Angka 6 sampai... Ada 1000 angka gitu. Ya, dari mana datang 1000-nya itu? Pertanyaan abang. Kenapa Aziza tahu 1000? Karena dibagi... 2000 bagi 2. Ya, benar. 2000 bagi 2. Karena 2000 bagi 2, hasilnya 1000. Ya kan? Ah, Karena, ya. atau dengan kata lain gini lah. 2 itu adalah 2 kali 1. Ya. 4 adalah 2 kali 2. 6 adalah 2 kali 2000 3. 1000 kali 2. Iya, 2 kali 1000 ya kan? Atau 1000 Ya. kali 2. Artinya perkalian 2-nya ada sebanyak 1000 kali. Ya kan? Ya. Makanya kalau kita pakai floor kan kita tahu definisi floor. Ya sama aja kan hasilnya. Iya. Nah sekarang ini. Dari 1 sampai 2000 yang habis dibagi 3 angka berapa aja? Angka 3, 6, 9. Sampai Ya. terakhir angka berapa itu? Sampai 66. Tapi enggak dekat, maksudnya itu enggak sampai 2000 loh. Ya 1988 kan? Iya. 1998. 3 itu 3 kali 1. Iya. Ini 3 kali 2. Ini 3 kali 3. Ini 3 kali berapa? 3 dikali kali 666. Nah, makanya kalau kita mau nebak ada berapa buah, sebenarnya kan gampang aja. Tinggal dibagi 3 aja. 2000 kalau kita bagi 3 berapa? 66, sekian tapi nah, berarti kan yang bisa itu kan cuma sampai 3 kali 666. Kenapa? Karena kalau 3 kali 667 udah lebih dari 2000. Oh, ya. Makanya di sini kemudian pakai floor. Nah, itu yang paling penting dulu. Udah tahu ya kenapa harus pakai floor? Dah. Nah, tetapi di jawaban yang Aziza cari pasti ada juga ini nanti. Pasti ada yang satu lagi 2000 dibagi 2000 per 2 kali 3. Iya, nah. Iya kan? Ya. Kenapa bisa begini? Karena gini. Abang pakai soal yang lebih sederhana. Misalnya dari angka 1 sampai 14.
1 sampai 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Abang tanya dulu, yang habis dibagi 2. Angka berapa aja? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ya kan? Hilang suaranya atau gimana, Bang? Enggak ada hilang suaranya. Sinyalnya mungkin. Yang habis dibagi 2 ini kan? Iya. Kalau yang habis dibagi 3, abang tanya. 3, 6, 6, 9, 9. 12. Nah, kalau misalnya pertanyaan abang, berapa banyak bilangan yang habis dibagi 2 atau 3 dari 1 sampai 14? Kalau kita ngitung satu-satu kayak gini, yang habis dibagi 2 ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kan? Ini 4. Ya, 7 tambah 4 berapa? 11. 11. Masa iya 11? Kan nggak mungkin 11. Coba lah kita hitung. 6-nya ada 2 kali. Nah, 12 itu dia itu. maksudnya. 6-nya ada 2 kali, 12-nya juga ada 2 kali. Iya. Artinya apa? Ada bilangan yang ketika kita hitung ada bilangan yang habis dibagi 2 dan habis juga dibagi 3. 3. Ibaratnya, makanya kan tadi ada muncul ini ya, kata-kata beririsan ya. Iya. Nah, ibaratnya kayak gini lah. Ini bilangan yang habis dibagi 2, ini yang habis dibagi 3, ini yang habis dibagi kedua-duanya. Kalau yang habis Iya. dibagi 2, nah, ada angka 2, 4. Nah, 6 posisinya di sini. Iya. Si 12 juga di sini, makanya kemudian perlu dicari lagi. 2000 bagi 6 diflorkan jadi berapa itu? 3, 333 ya? 333 ya? Iya. Berarti totalnya berapa? Totalnya ini 1000 ditambah 666 dikurang 333. Gitu kan? Berapa di sana hasilnya? 1333. Iya. 1333. Iya. Oke. Udah bisa paham? Jadi kalau yang itu, Bang, yang ada Bang buat contoh 11 yang tadi itu berarti 11 kurang 4 atau 11 kurang 2 untuk dapatkan hasil itu? Oh, yang tadi ini ya? Ya, Ya, berarti 11 kurang 2. 11 kurang 2. Nah, 11 kurang 2, 9 ya? Coba ya, kita cek. 1, 2, 3, 4. 2 iya. 3 iya. 4 iya. 6, 8, 9, 10, 11. 12. 11 enggak? Kan 2 atau 3? Iya, ya. Berarti ada 1, Itu 2, 3. yang gabungan berarti namanya itu kan, Bang? Iya, benar. Makanya kan kalau masih ingat nggak pelajaran di diagram pen di SD atau apa sih? Di SD. SD kayaknya ya. Saya ingat dong. Iya, SD saya ingat apa? Iya. Jadi rumus NA gabungan B itu adalah NA tambah NB. NA tambah NB kurang A irisan B. Iya, benar. Kita cari dulu banyak bilangan yang habis dibagi 2, cari banyak bilangan yang habis dibagi 3, dan dikurangi dengan banyak bilangan yang habis dibagi 2 dan 3. Atau dengan kata lain dibagi 6 gitu. Tapi kenapa yang tadi, yang soal tadi itu tidak pakai ini dong, Bang? Pakai irisan Kenapa? irisan. Kenapa soal yang tadi tidak pakai ini? Baik, kita balik ke soal yang tadi. Ini apakah mencari banyak bilangan yang di sini? Mencari banyak bilangan. Enggak kan? Enggak. Kita cuma Iya. nebak bilangannya. Beda ini, beda soal. Beda Beda tipe soal. soal. Oh. Iya. Ya. Memang sih apanya bahasanya habis dibagi juga, cuma beda. Kalau ini mencari banyak bilangannya. Nah, sebenarnya ini di soal ini ya, Ziza ya. Di soal yang 2014 ini ada yang kayak kita bahas pas les kemarin. Yang Nomor mana? yang ini, bentar. Abang, Pakai mod-mod tuh, Bang. enggak, yang pakai floor. Yang nomor 6-nya sih. Itu bentar. Kita skip dulu nomor Lanjut lagi, Bang. Lanjut Iya. nomornya. Iya. Kita skip nomor 5-nya dulu. Tentang apa tuh?
Enggak, karena ini berhubungan sama yang kita pas les kemarin. Nih, Ah ya, boleh. nah yang ini. Coba Hah. aja jawab. Bisa nggak sekarang jawabnya? Misalkan pas les kemarin. Iya, pas les kemarin ada tuh yang kita bahas. Cuma bahasa soal ini coba dia analisa. Misalkan Perla sekali sih jangan sampai. Nah, pas hari Minggu kemarin dia bang. Iya. Hasil kali 100 bilangan asli pertama itu apa artinya? Cuma bahasa soalnya beda. Yang ini, kalau Aziza masih ingat, yang ada berapa banyak angka nol ya, kalau nggak salah. Oh, Nah, ya coba baca soal itu lagi, hubungkan sama soal ini. teman dia. Mirip, cuma apa ya? Teorinya sama, cuma cara pemakaian soalnya itu beda. Pakai yang VV yang kata abang tuh. Ya kalau pakai V itu ya, belajar yang kemarin ya. Ya pokoknya ada floor. Yang pakai. Nah, Ya berarti kan? itu kan 100 faktorial gitu bang. Nah, apa bedanya dengan ini? Ini juga 100 faktorial bukannya? Apa bang putus-putus bang? Apa bedanya dengan ini? Kan sama aja. Ini kan juga 100 faktorial. Iya. Nah, terus apa? Caranya pasti sama. Iya. Berarti lima lima juga ya kan bang? Kalau di sana kan dibagi 5 ya. Kemarin itu Ah, dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena kita mau cari 5 pangkat tertingginya. Kalau sekarang, iya. kalau Tiga pangkat tertinggi. iya, berarti dibagi dengan apa? Bagi 3. Oh, Ya ini kan? nggak ada hubungannya dengan kayak nyari nol nol banyak bilangan nol terakhir. Itu tuh kan karena Iya. soalnya itu. Nah, itu maksud Abang. Inti soal ini Nah, sama dengan yang kemarin. Cuma ini dibahasakan begini. Yang kemarin tuh dibahasakan berapa angka nol terakhirnya. Itu cuma kayak apa ya? iya, Nah, teorinya sama yang dipakai gitu. iya. Coba lah. Soal terakhir. Coba cari sendiri yang ini ya. Bisa ya? Oh, itu nanti abang kasih itunya kan PDF rupanya. Iya, ya, mencari. Terima kasih. Dari sekarang atau gimana? Ya sekarang. Oh, kirain pinter. Ya, Abang tunggu ini soal terakhir. Karena ini udah Abang ajarin kemarin. Tinggal nyoba Ya. lagi. Terus ya. Terus tiga. Salah. Oh iya bang, sebenarnya kayak gitu bahasa kalau di materinya yang diajarkan itu bang. Hmm. Tapi 100, 127, 100, ya, itu tiga itu hmm, 103, 103, 73, 109, ya, 11, 100, 100, satu, satu,
tambah 48. 48 ya? Iya. 100 bagi 3, 33 ya? Iya. Ini 33. Terus ini tinggal 11 ya? Terus 11. Nah, Aziza mengulang bagi dari awal lagi ya? Kayak 100 dibagi 9 gitu ya? Hah, maksudnya Bang? Nah gini, abang ngajari cara yang agak cepat ya. Ini kan 100 dibagi 3, kalau difloorkan kan 33 ya. Ya. Nah, hasil ini pasti sama kayak ini. Kayak hasil sebelumnya, 33 dibagi 3. Pasti sama dengan ini. Oh. Ini kan 11. 11 bagi 3, kalau difloorkan berapa? 11 bagi 3 difloorkan jadi ya 3 kan? itu 3. Sama nggak dengan 100 bagi 27 tadi? Sama. Nah, kan lebih cepat maksud abang. Berarti yang 5 tuh bisa kayak gitu berarti Bang. Iya bisa, tapi kemarin nggak abang ajarin karena ini kalau abang langsung ajarin nanti bingung Aziza. Teorinya terlalu banyak Oh. nyampur-nyampur ya. Ini 3 bagi 3 difloorkan jadi 1 kan? Iya. Nah, tinggal dijumlahkan 4 tambah 3 tambah 1, 8, 48 ya? Iya. Ya, itu dia. Terus begini. Wah. Oh iya sama. Ya sama, nah, makanya. Lebih cepat. Karena Iya, kita kalau kan itu kan nanti Bang. karena angka yang kita pakai kan lebih rendah kan, lebih kecil. Iya. Nah, makanya itu. Menghemat waktu sebenarnya. Iya. Oke, kayaknya sekian dulu hari ini. Oke, Oke, Bang. Insya Allah nanti rekaman. Nah, rekamannya langsung abang upload. Iya. Oke. Iya, Bang. Penuh jadwal Abang. Gimana? Penuh. Iya, lumayan Aziza. Alhamdulillah. Oke, Tapi Bang. besok malam masih belum ini sih, masih belum dipastikannya sama ini guru yang di Dia Cendana. guru mana, Bang? Guru Yang Bang. Cendana Pekanbaru. Oh, untuk persiapan Olimpiade juga. OSK. Enggak, ini Oh, Unri juga. Undri juga. Kemarin dia nanya Ya. dalam minggu ini, cuma nggak tahu belum ada hubungi abang. Besok abang kabarin. Oke, Besok Bang. malam, besok malam mau? Kalau misalnya kosong. Besok malam. Tengok dulu ya, Bang. Ya, Ya, nanti. mungkin bisa tapi. Ya nanti dikabari lagi. Tapi abang kalau misalnya dia mau besok malam ya ini kita tetap di hari Senin aja sama Jumat sore ya. Iya. Kalau ini Kalau misalnya Jumat sore jijanya nggak bisa berarti hari Senin berarti gitu, Bang. Oh iya, ya nggak apa-apa. Ini kan Entah. kita mau ngejar apa 5 kali ya. Iya. Bahas apa Kosmi nggak usah, Bang. Undri aja. Gimana? Kosmi nggak usah. Kosmi, Kosmi ya. Kosmi abang sendiri masih belum ada ini sih sebenarnya. Masih belum ada file soalnya. Terus kayaknya mendingan. Jija ada sih tapi mau dikirim sama Abang. Oh gitu, boleh lah. Ya. Ya boleh, Ya. boleh. Yang tahu di pertemuan terakhir bahas itu atau pas les iya, hari Minggu gitu, Bang. ya, atau pas les aja. Kita yang pelatihan Iya. itu kemarin nanti aja dibahasnya karena fokus ini aja untuk lomba. Itu kan bisa kapan-kapan dibahas lagi. Iya, Bang. Oke. Ya, Bang. Oke, sekian. Terima kasih, Bang. Ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.